Informasi berikutnya, puluhan drum disita Badan POM dan Bareskrim Polri milik perusahaan bahan kimia di kawasan Tapos, Depok, Jawa Barat. Langkah ini dilakukan menyusul ditemukannya kandungan etilen glikol dan dietilen glikol hampir 100% dalam bahan baku obat batuk sirup. Dari sampel yang diuji, BPOM menemukan kandungan etilen dan dietilen glikol yang melebihi ambang batas yang ditetapkan. BPOM menemukan kedua kandungan bahan kimia tersebut mencapai 52 hingga 99% atau lebih tinggi dari ambang batas normal, yaitu 0,1%. Menurut Kepala BPOM, apa yang dilakukan perusahaan bahan kimia di Depok, Jawa Barat ini merupakan penipuan karena berbeda yang dituliskan pada label kemasan. Label bahwa ini propilen glikol, dia ada proses pemalsuan seperti itu. Padahal EG dan di TKP salah satu gudang dari CV Samudra Chemical. Ya. Jalur distribusi bahan pelarut dari CV Samudra Chemical, nggak apa-apa kan disebutkan namanya ya, yang berhasil diidentifikasi oleh Badan POM. CVSC ini ya merupakan supplier dari distributor kimia CV APG. Penyelidikan kasus gagal ginjal akut pada anak terus dilakukan polisi. Hingga saat ini sebanyak 175 sampel yang terdiri dari obat, urin, dan darah telah diperiksa tim Puslapor Polri. Polisi juga menyelidiki 2 perusahaan farmasi, yakni PT TBK dan CVMI yang diduga memasok bahan baku obat mengandung EG dan DEG yang menyebabkan gagal ginjal akut. Investigasi dari Ditipiter Bareskrim Polri telah melanjutkan penyelidikan PT TBK dan CVMI yang diduga sebagai pemasok bahan baku obat yang mengandung EG dan DEG ke PT AF. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait dengan dokumen penjualan dan penyebaran bahan baku. Badan POM bersama Bareskrim Polri menyita 59 drum propilen glikol dari CV Samudra Chemical. Penyitaan dilakukan setelah 12 sampel yang diuji terkonfirmasi tercemar etilen glikol dan dietilen glikol yang melebihi batas aman, yaitu 0,1%. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano dan Bodia Vimala yang telah kami rekam sebelumnya. Saudara, jerigen-jerigen yang berada di belakang saya ini merupakan barang bukti yang kemudian diamankan oleh BPOM dan juga Bareskrim Mabes Polri terkait masalah propilen glikol palsu ataupun juga dioplos untuk didistribusikan ke sejumlah pengusaha obat ataupun juga produsen obat. Kalau kita bisa lihat dalam kemasan ataupun juga sampel-sampel yang diambil oleh BPOM, di sini dapat terlihat bahwa di sampel yang di belakang kami ini mempunyai cemaran etilen glikol sebesar 91,46%. Padahal sejatinya untuk melakukan ataupun juga pelarutan batas aman atau pharmaceutical grade yang diizinkan oleh BPOM ini hanya 0,1%. Tidak hanya 1 galon di belakang kami, total sedikitnya ada 59 jerigen yang kemudian dilakukan penindakan baik itu oleh BPOM ataupun juga Bareskrim Polri di kawasan Tapos, Depok, Jawa Barat ini. Sehingga memang bagi para produsen ataupun juga dari informasi yang kami dapatkan dari Kepala BPOM, harga yang murah ini menjadi dugaan alasan dari penggunaan bahan baku yang berada di belakang kami. Karena memang seperti yang diketahui sedikitnya untuk BPOM sendiri melarang untuk penggunaan pelarut, salah satunya adalah propilen glikol dan 3 bahan pelarut lain dalam penggunaan ataupun juga pembuatan sirup obat. Sehingga memang diharapkan bagi masyarakat ini untuk mencermati bahan-bahan atau pelarut yang digunakan. Lantas rekomendasi kemudian yang dilakukan oleh BPOM sendiri ada menarik sejumlah obat yang kemudian didistribusikan dan juga melakukan penahanan. Adapun juga memang ada sejumlah obat yang kemudian akan dimusnahkan, tapi memang harus menjalani sejumlah proses terlebih dahulu sebelum akhirnya dimusnahkan oleh BPOM. Francisco Donasiano, Bodia Vimala, Kompas TV, Tapos, Jawa Barat.